Anda pakai mata. Komen senpai. Kenapaan tuh? Santai banget. Senpai. Datang ibu pantesan mau bawang. Senpai. Bawa panas, pakai jaket lagi. Udah Bandung dasar. Selamat datang kembali di podcast. Jaga jarak. Jadi di sini kami akan membahas sesuatu yang sedang hangat akhir-akhir ini dan juga mungkin itu adalah suatu yang lumrah terjadi di kalangan anak muda, yaitu adalah tindakan bullying. Mari kita panggilkan salah satu seseorang yang pernah menjadi korban bullying di sekolahnya. Baik, sekarang kami akan mendatangkan seseorang dari sudut pandang orang yang dibully. Mari kita sambut. Konnichiwa. Jadi untuk permulaan, apakah Anda ingin mengenalkan diri Anda terlebih dahulu? Watashi wa Fahmi desu. Jadi langsung ke inti pertanyaan saja ya. Kamu berasal dari sekolah mana dan asal kamu itu dari mana? Watashi dari SMA Negeri 1 Cileunyi. Terus tanggapan kamu tentang arti dari pembulian itu sendiri bagaimana? Menurut pengalaman saya, membuli yang saya tahu dan yang saya rasakan adalah menindas orang yang lebih lemah dari orang yang menindas tersebut. Dan saya sudah dibully dari SD, SMP hingga saat ini. Saya sangat mengerti apa itu bully dan saya juga merasakan hal-hal tersebut selama hidup saya ini. Baik. Anda kan dibully dari sejak SD sampai hingga sekarang kan? Nah, apakah ada usaha dari Anda itu sendiri untuk mencegah pembulian itu terjadi? Bisa dari lapor kepada guru atau ke orang tua itu sendiri? Saya belum berani untuk melapor, tapi saya pernah satu kali untuk mencoba melawan mereka yang membuli saya. Tapi saya malah mendapatkan perlakuan yang lebih dari mereka hingga main ke fisik, sampai membuat saya sedikit trauma untuk bertemu mereka. Dan orang tersebut masih satu sekolah dengan saya saat ini di SMA. Berarti pembulian Anda itu termasuknya sudah sangat parah ya, hingga membuat Anda sedikit trauma, yang mungkin trauma juga sampai saat ini. Ya, bisa dibilang. Baik, itu saja pertanyaan dari kami untuk sang narasumber. Mungkin dari narasumbernya sendiri masih ada sedikit trauma, maka dari itu kami akan mencukupkan pertanyaan sampai saat ini. Terima kasih. Baik, di sini saya sudah mendatangkan seorang saksi dan juga keluarga dari korban. Di sini ada Ibu Rahma, Kakak Fatim, dan Risa. Mohon maaf apabila pertanyaannya sedikit sensitif ya, Bu. Bagaimana perasaan Ibu ketika tahu bahwa anak Ibu tuh pernah jadi korban bullying di sekolahnya? Saya sedih sih. Anak saya tuh nggak pernah banyak cerita orangnya. Itu dia sangat tertutup. Dia selalu di kamar. Jadi pas tahu ada kasus itu, saya mikir apa yang dia lakuin. Dia pernah melakukan kesalahan apa sampai orang-orang itu berani membuli dia gitu. Tapi sebelum Ibu tahu, Ibu pernah berpikir gak kalau misalnya anak Ibu ini bakal jadi korban bully sekolahnya? Mungkin karena dia anaknya pendiam juga, karena kurang komunikasi, dia juga bisa aja sih kena bully gitu. Tapi ya saya tidak tahu. Oke, baik. Sebagai kakak dari Fahmi nih, kira-kira bagaimana Fahmi di sekolah? Apakah kakak pernah lihat gak Fahmi dijauhin temennya atau mungkin dimusuhin gitu? Untuk dijauhin sendiri, saya nggak pernah lihat, tapi memang beberapa kali Fahmi cerita ke saya soal itu. Mungkin dijauhin gara-gara kurang komunikasi gitu ya, bersosialisasi, karena dia lebih sering menyendiri gitu, jadi tidak pandai untuk berkomunikasi. Emang pada dasarnya introvert ya? Iya, introvert. Kakak sendiri sering ngobrol gak sama Fahmi di sekolah? Atau seputar pelajaran aja gitu?
Kalau di sekolah sendiri itu jarang ya, jadi lebih sering di rumah dibanding kalau di sekolah. Hasilnya Risa ya? Iya. Risa, oke. Gimana sih awal mula kejadiannya? Kurang tahu juga ya, cuman waktu itu tuh saya cuman lihat Fahmi tuh duduk di depan kelas gitu. Duduk sendiri apa ada? Sendiri sambil lihat HP. Jadi kamu kan ngelihat kejadiannya tuh saat kamu tahu ada yang sedang dibully, kamu kayak langsung laporin atau kayak misahin mereka? Enggak sih. Enggak. Soalnya lagi apa ya, kebelet mau ke kamar mandi, jadi gitu. Oke, jadi Jangan nangis, memang agak ini ya, agak susah juga sih, soalnya emang korbannya tuh jarang cerita ya. Iya, jarang cerita. Paling cerita, jadi Fahmi. untuk cerita itu ke saya doang. Jadi kalau untuk ke ibu saya itu jarang. Jadi ibu saya tahu dari saya gitu, cerita saya. Oke, jadi ibu tadi sudah menceritakan tuh kisah ibu sebagai ibu dari Fahmi. Seandainya nih kalau ibu dipertemukan dengan orang yang membuli anak ibu, kira-kira ibu apa ibu? Saya akan marah terlebih dahulu sih sebelumnya, karena mereka juga belum tentu kan punya alasan yang masuk akal. Jadi dan terlebihnya saya akan mulai masuk lagi dari jadi ibu sebagai mantan, insya Allah saya akan. Baik, mari kita datangkan selaku pelaku dari korban. Kalian apa yang kalian lakukan? Lu maafin ya, kita merasa bersalah buat membuli Fahmi. Ya, gitu deh. Ini juga nggak sengaja membuli Fahmi. Ini lu maaf. Ya, aku lupa masalahnya. Baik, terima kasih kepada pihak keluarga dan saksi sudah menyempatkan waktunya untuk bisa datang di podcast kami. Selanjutnya ada wawancara dari pelaku pembulian Fahmi yang akan diwawancarai oleh host Reza. Jadi sekarang kami akan mendatangkan sosok yang begitu menarik juga. Di sini ada pembuli yang nampaknya sudah lama membuli juga. Nah, baik, sebelumnya kalian ingin memperkenalkan diri dahulu atau bagaimana? Ya, nama saya Rekandi. Ini teman saya. Oh. Nah, sekarang kami akan membahas tentang seluk-beluk tentang pembulian itu sendiri dari sudut pandang sang pembuli. Jadi langsung ke pertanyaannya saja ya. Apa alasan yang mendorong kamu untuk melakukan pembulian? Alasan waktu itu sih spontan aja ya. Yoi. Gimana? Kalau katakan gimana? Bebas? Dari sendiri alasan kamu membuli? Karena dulu juga saya merasakan dibully itu sama orang lain teh kayak ngerasa sakit. Terus pas saya udah ngerasa SMA teh ngeliat orang kayak bawahan saya teh pengen ngerasa ngebully juga, rasanya ngebully teh kayak gimana. Oh, jadi kamu itu penasaran dan ingin membalas dendam pembulian itu terhadap orang lain, begitu? Dan terus dalam diri perasaan kalian sendiri itu ada rasa bersalah nggak sih kalau misalnya habis ngebully kayak aku sepantasnya nggak ngebully orang, soalnya itu nggak baik juga gitu. Dan juga kan, ya ada kan soalnya dulu juga kan ngerasa dibully itu ngerasanya kayak sakit hati. Terus sekarang bagian ngebully juga kan ngeliat orang kayak sakit juga kan, pasti sama-sama ngerasa sakit juga kan udah ngebully seseorang. Dari kamu sendiri bagaimana? Mungkin kalau dulu ya,
Kalau saya dulu kan masih apa ya, suka membeli lah. Ini kayaknya apa namanya rasa itu tidak ada. Tapi untuk sekarang karena saya sudah mengetahui dan sadar, jadi rasa bersalah itu tetap ada. Dan ketika kalian di posisi dibully itu sendiri, kalian ingin melakukan apa pada saat dibully? Ya itu mah hanya kepuasan kita aja sih ya, kalau misalkan gabut nggak ada kerjaan lain daripada ngedeketin cewek lain kan ngapain. Jadi kalian tuh merasa lepas setelah membuli orang gitu ya. Jadi inti. Kalau misalkan nggak ada perasaan mah kan Iya. Jadi begitu ya dari pendapat dari sudut pandang sang pembuli. Terima kasih sudah datang ke acara kami hari ini. Dan juga semoga kalian bisa tetap berada di jalan yang benar dan tidak kembali dalam kasus pembulian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikian saja podcast singkat yang dapat kami lakukan. Dengan harapan setelah kami melakukan podcast singkat ini, kasus pembulian bisa dapat berkurang dan mudah-mudahan semoga bisa dihilangkan. Karena pembulian dapat menyebabkan rasa trauma yang sangat mendalam bagi korbannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.